Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang sedang berada di Kota Manado menghadiri halal bihalal di lapangan Sparta Tikala. Kehadiran Ganjar disambut antusias warga Muslim Manado. Selain Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe, Wali Kota Manado Andre Ango, dan sejumlah pejabat daerah dan tokoh agama, turut hadir Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta Nasruddin Umar. Halal bihalal Pemprov Sulut dan Pemkot Manado bersama warga Kota Manado ini diisi dengan berbagai pagelaran seni dan musik bernuansa Islami. Sementara di seputaran lapangan disediakan tenda kuliner UMKM gratis dari pemerintah untuk para undangan dan warga yang hadir. Imam Besar Masjid Raya Istiqlal Jakarta Kiai Haji Nasruddin Umar dalam tauziahnya menekankan pentingnya silaturahmi dan cinta antar sesama karena toleransi merepresentasikan indahnya keberagaman dan perbedaan yang menyatukan seluruh warganya. Tamu kita Pak Ganjar, yang kita semuanya kita tahu siapa beliau, ya kita doakan. Buat kedatangan Pak Gubernur Sulawesi Utara, terima kasih kami diundang lagi Pak, yang keberapa kalinya untuk halal bihalal ini. Pak Gubernur ini sering mengajak saya ke Sulawesi Utara karena memang persahabatan kami dengan beliau. Para pejabat di lingkungan Sulawesi Utara, Pak Wali Kota juga hadir lengkap dengan seluruh jajaran pimpinan, dan yang sama-sama kita muliakan juga para alim ulama, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan juga hadirat yang sama-sama berbahagia. Hari ini kita melakukan halal bihalal. Apa yang dimaksud halal bihalal? Itu bahasa Arab yang orang Arab tidak tahu artinya apa itu. Jadi ini ceritanya, kalau boleh saya sampaikan di kesempatan ini, di Yogyakarta, Masjid Kauman, anak-anak muda remaja Masjid Kauman itu diminta bikin sepatu seperti yang terpampang. Ya, kita bikin sepatu khusus. Apa bunyinya? Tiba-tiba ada seorang seniman membuat halal bihalal. Apa artinya halal bihalal? Halal yang pertama, baru saja kita memenangkan pertarungan hawa nafsu, menyelesaikan puasa selama 30 hari dan amalia Ramadan. Maka itu hari ini adalah hari kemenangan. Idul Fitri, kita terlahir kembali sebagai manusia bersih suci. Ramadan artinya menghanguskan, menghancurkan. Ramadan itu menghanguskan seluruh dosa-dosa masa lampau. Jadi kita harus optimistik setelah menjalani bulan suci Ramadan. Orang yang masih terbebani dengan dosa masa lampau setelah menjalani bulan suci Ramadan sama dengan menuduh Tuhan tidak maha pengasih, tidak maha penyayang, tidak maha pengampun, dan tidak maha pemaaf. Padahal berkali-kali Allah menyebutkan dalam Al-Quran dirinya sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Afu Al-Ghaffar. Dan dosa horizontal kita antara sesama itu tidak kompeten Tuhan untuk memaafkan. Maka itu hari ini kita melakukan halal bihalal dalam rangka mungkin ada beban-beban psikologis dalam bentuk dosa, kekeliruan, kealpaan yang pernah kita lakukan antara sesama. Hari ini kita saling memaafkan satu sama lain. Itu makna halal yang pertama. Sedangkan kata halal yang kedua pada waktu itu, apa artinya halal yang kedua? Kata anak muda itu, Pak, ini kan bulan Ramadan istimewa ini. Tahun 1945 Bapak Ibu sekalian, bertepatan dengan hari Jumat tanggal 9 bulan suci Ramadan, kita deklarasikan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Makanya itu halal yang kedua. Sudah tidak usah lagi kita bicara tentang penjahat perang, mata-mata Belanda, mata-mata musuh. Mari kita berangkulan, tidak usah kita terbebani dengan persoalan masa lampau. Mari kita bersatu membangun bangsa ini. Jadi halal yang pertama itu sifatnya religius, keagamaan, sedangkan halal yang kedua itu adalah kebangsaan.
Jadi halal bihalal ini adalah satu kebudayaan asli Indonesia yang sekarang ini juga dipinjam bahkan diadopsi di negara-negara lain, Bapak Ibu sekalian. Di mana ada kedutaan besar Indonesia di luar negeri, selalu kita melakukan halal bihalal. Dan di negara-negara setempat itu menganggap ini suatu kecerdasan. Dan di beberapa negara tetangga kita pun juga mentradisikan melakukan halal bihalal, dan memang ternyata sangat efektif. Daripada kita datang dari rumah ke rumah, lebih baik kita berkumpul dalam satu aula, satu lapangan untuk kita saling membuka diri, saling memaafkan satu sama lain, seperti yang kita lakukan di sore hari ini. Pak Gubernur yang saya hormati, ini kesekian kalinya kami diundang dan menyaksikan terjadi pembauran. Kota Manado, Sulawesi Utara ini adalah bisa kita sebut sebagai daerah percontohan untuk kota yang toleran. Sulawesi Tengah atau Manado khususnya ini adalah Indonesia kecil. Tadi kita menyaksikan ada kesenian Jawa tapi hadir tempat ini. Dan ini satu konfigurasi etnik, budaya, agama yang sangat bagus dan memang pantas untuk kita lakukan atau kita mengenang bahwa Kota Manado, Sulawesi Utara ini adalah kota percontohan sebagai kota toleransi. Bapak Ibu sekalian, apa sih intinya halal bihalal? Halal bihalal itu adalah silaturahim. Apa artinya sila? Bahasa Arab itu artinya connect, connecting antara negatif positif. Maka nyalalah listrik ini, sound system bisa kedengaran di mana-mana. Jadi kalau itu putus, ya itu ditolak. Jadi memutuskan. Hari ini kita menjalin, mensinergikan, ya cinta. Ar-Rahim itu artinya cinta. Jadi Bapak Ibu sekalian, rahim ibu adalah seakar kata dengan apa yang di perutnya ibu-ibu. Apa dalam perut ibu yang pernah menyimpan kita sekian bulan, 9 bulan, itu namanya rahim. Apa artinya rahim? Rahim artinya cinta. Dalam hadis Nabi disebutkan, Al-Quran 6.666 ayat itu, kalau dipadatkan, pemadatannya adalah surah Al-Fatihah. Jadi kalau 6.666 ayat di dalam Al-Quran itu dipadatkan menjadi satu kata, maka kosakata itu adalah cinta. Itulah Islam. Islam artinya intinya adalah cinta. Jadi kalau ada orang yang memperkenalkan Islam tapi dengan penuh kemurkaan, penuh kemarahan, penuh kekerasan, itu pasti bukan Islam. Karena Islam itu intinya adalah cinta. Makanya disebut umul Quran, surah Al-Fatihah itu induknya Al-Quran. Bahkan juga disebutkan umul kitab. Dalam satu riwayat juga disebutkan kalau seluruh kitab suci, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran dipadatkan, maka pemadatannya adalah surah Al-Fatihah. Intinya Al-Fatihah itu adalah cinta. Dengan demikian agama Islam adalah agama cinta. Nah, apa yang kita lakukan pada hari ini, kita mendemonstrasikan betapa indahnya cinta. Inilah inti silaturahim. Silaturahim itu bukan hanya bersilaturahim sesama umat Islam. Kita tidak pernah diperkenalkan Al-Quran ukhuwah Islamiyah. Yang ada dalam Al-Quran itu adalah ukhuwah imaniyah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang punya keimanan itu bersaudara. Tidak kita temukan innamal muslimuna ikhwah, sesungguhnya orang Islam itu bersaudara, tapi innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang memiliki keimanan, agama apapun yang diimaninya, Tuhannya seperti apa, asal orang itu memiliki keimanan, maka Quran mengatakan kita bersaudara dengan mereka. Jadi inilah ukhuwah imaniyah sebetulnya, bukan hanya ukhuwah Islamiyah. Dan dalam Islam, saya kira sama juga dengan agama Nasrani, Yahudi, ya, dan agama-agama lain. Kita percaya ada kehidupan sesudah mati, Bapak Ibu sekalian, eskatologis. Itulah Islam. Kematian tidak boleh menjadi penghalang untuk bersilaturahim dengan yang bersangkutan. Jadi kematian itu tetap kita menjalin komunikasi. Bapak Ibu sekalian yang tidak sempat membalas budidaya baik di orang tuanya, jangan berhenti melakukan silaturahim, sebab mereka itu juga menerima. Doa yang kita panjatkan kepada almarhum atau almarhumah bertajasud menjadi parcel
atau apa ya, bingkisan yang sangat menghibur orang-orang di alam sana. Siapa yang rajin mendoakan orang matinya, maka nanti kalau dia wafat akan juga rajin didoakan oleh orang hidup. Silaturahim itu juga bukan hanya untuk antar sesama umat manusia. Binatang pun juga. Banyak kisahnya Bapak Ibu sekalian. Satu saat Rasulullah SAW pergi belusukan ke daerah-daerah, tiba-tiba dipanggil-panggil oleh seekor induk kijang. Ya Rasulullah, tolong. Akhirnya Rasulullah mendekati induk kijang itu. Apa yang kamu minta, sahabatku? Tolong tali ikatan leher saya ini dilepas. Kenapa? Saya baru melahirkan beberapa ekor anak, keburu ditangkap oleh yang punya kemah ini. Kata Rasulullah, saya tidak berhak untuk melepaskan engkau. Engkau sudah miliknya orang yang punya kemah. Kebetulan yang punya kemah nggak tahu pergi kemana. Saya berjanji ya Rasulullah, setelah saya menyusui anak-anak saya akan kembali ke sini. Lalu Rasulullah membuka tali ikatan leher itu, lari sekencang-kencangnya kijang itu. Tidak lama kemudian balik lagi dalam keadaan padang pasir itu berdebu. Ya Rasulullah, tolong diikat kembali tali ikatan leher saya, anakku sudah kekenyang. Begitu diikatkan lehernya, pemilik kemah datang. Ya Rasulullah, ada apa? Engkau datang di desa saya. Kalau ingin induk kijang itu ambil. Tidak, ini kamu setengah mati menangkapnya, ini punya kamu. Tidak ya Rasulullah, satu kebanggaan kalau engkau memberi, kalau engkau mengambil pemberian saya. Lalu Rasulullah menenteng itu, menarik tali ikatannya untai kijang itu sampai berlindung di bukit. Nabi melepaskan tali ikatannya. Kata sahabat, kenapa dilepaskan ya Rasulullah? Kita beri kesempatan untuk memberikan kesempatan anak-anaknya hidup. Wahai sahabatku, pergilah kembalilah menyusui anakmu. Kijang itu tertunduk kepada Rasulullah, terima kasih ya Rasulullah. Jadi silaturahim itu bukan hanya untuk sesama umat manusia, binatang pun juga. Di Jakarta banyak sekarang orang yang mudik, di sini juga banyak yang mudik kan. Kucingnya nggak ada yang pelihara, tanaman-tanamannya nggak ada yang rawat, nggak ada yang siram. Silaturahim dengan tumbuh-tumbuhan, dengan binatang itu sedekah Bapak Ibu sekalian. Rumput yang menguning tanpa pernah diberikan air hujan, maka itu berpahala kita kalau kita menyiramnya. Kembang yang kita siram setiap hari itu dapat pahala sedekah. Jadi pahala itu bukan hanya berbuat baik kepada umat manusia, berbuat baik kepada binatang, tumbuh-tumbuhan, itu juga adalah sedekah. Ini bukan hanya pendapat umat Islam, tapi agama lain ya sama juga seperti itu. Tidak ada benda mati dalam kamus Allah Subhanahu wa taala. Wa in min syai'in la yusabbihu bihamdihi walakin la ta'lamuna tasbihahum. Tidak ada sesuatu pun ya, melainkan semuanya bertasbih kepada Allah, hanya kita yang tidak tahu bagaimana bentuk tasbihnya. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, benda mati pun tidak ada matinya. Artinya dalam pandangan teosofi Islam, setiap benda itu punya lahirnya, punya batin. Dibuktikan oleh para saintis. Kita semuanya tahu di internet itu banyak sekali Profesor Isharu Imoto. Air yang kita minum setelah diawali dengan doa berubah kristalnya menjadi sangat indah, sangat cantik, dan energinya pun juga sangat kuat. Pantas dalam agama kita, dalam Islam, sebelum kita minum, sebelum kita makan, baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu akan mempunyai energi sebagai sugesti daripada doa-doa itu. Didemonstrasikan oleh Profesor Imoto, bukan saja bahasa agama Islam, bahasa Kristen, bahasa Yahudi pun kalau mendoakan di depan air minum, itu pun juga energinya akan bertambah. Ini pembuktian sains teknologi yang dipersaksikan di hadapan di PBB di New York, Bapak Ibu sekalian. Ini membuktikan bahwa kitab suci kita, terutama Kristen dan Islam, itu memiliki persamaan dalam kitab Kejadian banyak sekali, saya tidak sebutkan di sini. Betapa perlunya kita bersahabat dengan tumbuh-tumbuhan, binatang, alam semesta pun juga. Rasulullah bersabda, jangan membuang kotoran di tempat air yang tergenang, jangan membuang kotoran di tempat air yang mengalir, karena itu dosa. Nah ini tinggal pelaksanaannya Bapak Ibu sekalian.
alhamdulillah, saya kira kalau ada bahasa agama yang hidup dalam masyarakat kita, maka bahasa politik itu insya Allah itu akan sangat efektif. Perpaduan antara bahasa agama dan bahasa birokrasi politik itu akan menambah kekuatan energi sebuah statement, sebuah pernyataan, dan sebuah naskah dan apapun. Inilah modal sosial bangsa Indonesia, di mana ulama diberikan tempat dan juga di mana pemerintah memberikan tempat. Ini yang kita harus pertahankan, dan inilah yang kita harapkan bagaimana ulama dan ulil amr seperti yang kita lihat di atas, Bapak Ibu sekalian. Ada para ulama kita dan ada tokoh-tokoh kita di sini. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, karena maghrib sudah hampir tiba, apa yang kita lakukan bagi umat Islam terutama? Mari kita memelihara energi Ramadan yang kita pernah himpun dalam diri kita ini. Ya. Jangan sampai nanti itu tergerus oleh godaan-godaan hidup. Mari kita pertahankan semuanya. Insya Allah kalau ini kita lakukan, maka percayalah bahwa kita akan menjadi insan kamil, manusia paripurna, bukannya bahagia di dunia, tapi juga insya Allah nanti bahagia di akhirat. Demikian Bapak Ibu sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehari perjalanan ini sungguh mengembirakan, dan Prof. Nazar tadi sudah menjelaskan bagaimana Manado, Sulawesi Utara ini memang betul-betul menunjukkan kota, menunjukkan provinsi yang penuh dengan toleransi. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar menyampaikan selamat Idul Fitri kepada warga Muslim dan kepada warga Kristiani yang memperingati kenaikan Isa Al-Masih. Ganjar sangat terkesan melihat keberagaman dan kerukunan warga selama berada di Manado. Ganjar mendorong agar harmonisasi yang telah terbangun di masyarakat Sulawesi Utara dapat terus dijaga dan dirawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para alim ulama, romo kiai, wabil khusus Prof. Nazaruddin Umar, terima kasih sudah mencerahkan kita semua. Dan saya juga ingin menyampaikan terima kasih pada Pak Gubernur, Pak Oli Dodo Kambe, beserta seluruh Forkompimda Provinsi, Pak Wali Kota, teman-teman Bupati, Wali Kota Manado, dan para Forkompimda yang hari ini hadir, tentu Bapak Ibu yang sangat saya hormati. Seharian saya di Manado, tadi ke Tomohon, diajak berkeliling, melihat keramahan masyarakat di Sulawesi Utara, luar biasa. Dan tentu saja kulinernya juga dahsyat. Maka sehari perjalanan ini sungguh mengembirakan, dan Prof. Nazar tadi sudah menjelaskan bagaimana Manado, Sulawesi Utara ini memang betul-betul menunjukkan kota, menunjukkan provinsi yang penuh dengan toleransi. Dan inilah investasi yang tidak gampang, yang mesti kita rawat terus-menerus, yang kelak kemudian hari menjadi modal sosial kita, menjadi modal politik kita, menjadi modal ekonomi kita, untuk kita bisa hidup dan damai di tempat ini. Tentu sebagai tamu yang berkunjung kepada saudara-saudara kami yang ada di Manado ini,
Saya yang pertama menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk yang merayakan, dan tentu untuk umat Nasrani hari ini merayakan kenaikan Isa al-Masih. Dan tentu saja kami juga senang karena tadi juga ketemu dengan para tokoh agama, pendeta yang sedang merayakan itu. Rasanya berbahagia sekali kita dalam suasana itu. Dan sebagai pribadi dan sebagai Gubernur Jawa Tengah yang hari ini sedang bertandang ke Provinsi Sulawesi Utara, wabil khusus di Kota Manado, saya ingin menyampaikan selamat menjalankan kegiatan yang sangat menyenangkan dan mengembirakan, dan tentu mohon maaf lahir dan batin. Salam saya untuk seluruh keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Pak Ganjar Pranowo yang hari ini sudah bersama-sama dengan warga Sulawesi Utara. Ya. Luar biasa, beliau menyempatkan untuk Dan selanjutnya kita akan langsung ikuti untuk foto bersama ya. Dan dimohon kesediaan untuk Bapak Ganjar Pranowo, SHMIP, dan iya di tangga utama ya. Nanti akan dikondisikan oleh panitia. Diharapkan panitia boleh standby ya. Selanjutnya diundang untuk foto bersama Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Oli Dondo Kambe. Iya, cukup foto selesai dan silakan kembali ke tempat para wartawan dan media yang ada. Iya, kami persilakan untuk kembali ke tempat dan kita akan dengarkan. Iya, cukup foto selesai dan silakan kembali ke tempat para wartawan dan media yang ada. Iya, kami persilakan untuk kembali ke tempat dan kita akan dengarkan. Ada anak bertanya pada bapak, buat Allah ada anak bertanya pada bapak, dan ya, tanggapannya sangat baik karena antusias masyarakat boleh dilihat dari awal kedatangannya sampai sekarang itu cukup banyak, dan itu membuktikan bahwa Ganjar itu dicintai oleh masyarakat. Pak Ganjar datang di sini sangat berpengaruh untuk masyarakat Sulawesi Utara. Bagaimana kita memilih presiden, the next presiden yang terbaik dari yang ada. Dan Pak Ganjar akan melanjutkan visi dan misinya Pak Jokowi yang sudah baik. Karena Pak Ganjar saya masih energik, masih lincah, masih enjoy dan sangat familiar ya, friendly banget itu orangnya. Pertama kali tuh bikin begini orang Pak Wali Kota ini dia, baru kali pertama kali bikin halal begini. Jadi tolong respon memang masyarakat juga tolong respon sangat baik dah. Oh yo, tadi orang ada senam si Cinta di, memang luar biasa. DP perasaan bagaimana? Oh senang sekali, antusias masyarakat antusias. Rasanya senang karena baru kali ini dibuat halal bihalal di Provinsi Sulawesi Utara begitu besar-besaran dengan kedatangannya Bapak Ganjar Pranowo. Tapi sayangnya saya tidak ketemu dengan Bapak. Salam buat Bapak. Saya dari kepala lingkungan, Bu. Mewakili untuk lansia. Antrian tidak bisa kan? Jadi itu orang wakili kepala lingkungan. Takutnya jangan dorang pusing, kong dong jatuh, toh? Ya. Tapi pakai kupon Pak atau bagaimana sistem? Kupon. Jatahnya per lingkungan dapat berapa banyak? Ya, kepala lingkungan 3 orang. Tiap kepala lingkungan 3 orang. Tanggapannya Pak dengan adanya pembagian sembako ini Pak bagaimana? Bagus. Ini dengan aturan ini dia dari pemerintah yang atur, ini sangat baik. Harapannya untuk pemerintah ke depan lebih bagus lagi. Dengan acara malam hari ini, khususnya di Manado, kita sama-sama bersinergi kepada umat beragama di sini membangun kota Manado agar lebih maju lagi dengan kondusifnya dalam kehidupan. Acara halal bihalal berlangsung dengan penuh kebersamaan. Selain tersedia makanan gratis di tenda-tenda UMKM, pemerintah juga menyediakan paket sembako untuk warga.